Ya, halo sobat pendengar pemirsa yang hadir bersama podcast Prestasi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial bersama Kak Nikita Yulia Rahman, menjadi runner up 2 Putra Putri Kampus Provinsi Riau. Kita boleh kenalan dulu ya. Halo Kak Nikita. Halo Kak Mila, terima kasih banget udah mengundang aku hari ini untuk datang di podcast yang Kakak ini. Senang banget nih bisa berbagi cerita nantinya. Oke. Kakak dari mana nih Kak? Aku Dari mana? Putra Putri Kampus Riau. Oke. Nah, tapi aku sebelumnya perkenalkan lagi nih Kak, nama aku Nikita Yulia Rahman. Saat ini sebagai runner up 2 Putri Kampus Provinsi Riau. Oke, kita akan membahas kelas balik perjuangan dari Kak Niki menjadi runner up 2 Putra Putri Kampus Provinsi Riau. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kakak tahu Putra Putri Kampus itu dari mana sih awalnya? Awalnya kalau tahu Putra Putri Kampus Riau tuh tahu dari Instagram nih Kak. Iya. Nah, jadi kan kita kan emang scroll kayak sebelum ikut Putra Putri Kampus udah pernah ikut ajang sebelumnya juga Kak. Pertama Duta PPSI, kemudian naik ke Duta Pendidikan. Lalu kan harusnya kalau sistem tuh ke Duta Polri dulu, tapi kemarin Niki langsung lanjut ke Putra Putri Kampus Riau. Nah, awalnya setelah lihat informasinya kayak merasa aku belum punya bekal yang cukup deh, kayaknya tahun depan lagi. Nah, di tahun 2024 memutuskan untuk ikut nih dengan persiapan yang matang, terus persiapan public speaking, catwalk dan lain sebagainya. Akhirnya memutuskan untuk ikut Putra Putri Kampus Riau di tahun 2024 Kak. Oke. Kira-kira persyaratannya semua nggak sih Kak menurut Kakak? Untuk ikut Putra Putri Kampus Riau. Kalau untuk persyaratannya, alhamdulillah nggak terlalu ribet ya Kak. Yang paling pertama administrasi. Jadi nanti kalau teman-teman udah lolos nih, seleksi administrasi, lanjut ke seleksi wawancara nih Kak. Nah, setelah diwawancarai itu ada kepribadian kita, pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, barulah kita lolos sebagai finalis. Untuk tahun ini itu kemarin finalisnya ada 48 finalis dari banyak ya, Kak, ya? semua perguruan tinggi yang ada di Provinsi Riau nih Kak. Nah, pada saat itu seperti biasa, seperti ajang pada umumnya ada karantina juga, karantina offline, online, kemudian lanjut ke grand final seperti itu Kak. Oke, berarti udah dijelaskan sama Kak Niki tahapan-tahapan dan juga persyaratan untuk ikut Putra Putri Kampus Provinsi Riau. Nah, mungkin kalau boleh cerita nih Kak, apa sih hal menarik selama kakak karantina atau selama perjalanan di Putra Putri Kampus? Hal yang paling menarik Iya. ya, paling menarik adalah hal ketika karantina. Kenapa ketika karantina? Iya, karena setiap ajang itu yang paling berkesan adalah karantina. Satu, kita dapat ilmu ya Kak, dapat ilmu baik itu public speaking, catwalk, terus banyak ilmu lain lagi yang didapatin ketika karantina. Nah, disitulah kita mengenal berbagai karakter nih Kak, dari teman-teman yang ada dari Universitas Muhammadiyah Riau, ada UIN, terus ada juga dari Poltekkes Gunung Kalis, terus ada juga yang dari Pelalawan. Nah, serunya adalah ternyata kita bisa lebih mengasah diri kita. Aku merasa aku udah punya ilmu yang cukup nih ketika public speaking. Ternyata pas jumpa orang baru, dia punya ilmu yang lebih lagi, kita belajar sama dia. Oke, mungkin kita juga mau tahu ya, Putra Putri Kampus ini dibawa nama siapa? Nah, kalau Putra Putri Kampus sendiri di bawah naungan Yayasan Putra Putri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia nih Kak. Jadi di bawah naungan yayasan. Oke, berarti di tahun kakak ini itu yang keberapa nih Kak? Tahun yang keempat, dia pertama 2021, 2022, 2023, 2024 pas yang keempat Kak. Oke, berarti memang Putra Putri Kampus ini adalah ajang duta untuk seluruh mahasiswa yang ada di Provinsi Riau. Nah, kalau menurut Kak ya, fokusnya duta atau Putra Putri Kampus ini apa nih Fokusnya adalah kepada gimana kita sebagai role model kampus, karena kan banyak nih dari semua program ini. Nah, misalnya dari Universitas Riau, gimana sih perwakilan dari universitas itu bisa membawa nama baik tokoh universitas di ajang Provinsi Riau. Jadi lebih fokus pada pengembangan trigater perguruan tinggi, terus bagaimana cerminan mahasiswa gitu. Namanya seperti Putra Putri Kampus ini. Nah, kakak kan runner up 2 ya, kalau boleh tahu ya. Nah, mungkin ada nggak sih Kak tips dari kakak supaya teman-teman nih yang nonton bisa jadi Kak Niki juga runner up 2 mungkin teman-teman ya. Mungkin boleh gimana caranya kakak bisa dapat runner up 2 Kak? Nah, kalau untuk tips dari Niki, yang paling pertama adalah jangan takut mencoba. Iya, Karena kita kayak pasti akan banget kayak nggak mau nyoba. Coba aja dulu, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita coba dulu. Nah, ketika kita udah masuk di dalam ajang atau lomba, coach jadi diri sendiri. Kok jadi diri sendiri ya, karena kalau kita jadi orang lain ya kita bakal berpura-pura. Jadi gimana sebagaimana aku bisa jadi diri sendiri, tunjukkan apa yang kita punya, tapi tidak menjatuhkan orang
karena ketika kita fokus, yakinlah tujuan kita bakal lebih cepat tercapai daripada kita sibuk ngurusin hal lain. Oke, untuk customer ya, ternyata memang salah satu tips dari Kak Niki itu adalah harus menjadi diri sendiri dan jangan pernah takut untuk mencoba. Nah, mungkin dari Kak Niki kesibukan saat ini apa sih Kak? Alhamdulillah karena sekarang udah saya senang ya, jadi kesibukannya sekarang magang kita. Jadi sekarang lagi magangnya di Humas Universitas Riau sebagai host dan juga reporter. Oke, kesibukan lain kira apa Kak? Kesibukan lain paling ada MC Kak, terus juga ada liputan berita, sama paling sambil kita lagi menyusun untuk masa depan skripsi ya. Karena kita masih akhir ya. Jadi harus sambil-sambilan fokus. Oke. Mungkin kalau dari kakak ada nggak sih hal yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa ketika mau daftar ajang buta apapun selain Putra Putri kampus ya Kak? Baik itu dari segi ilmunya, mungkin skillnya, atau mungkin persyaratan mungkin dari segi baju dan sebagainya. Kalau untuk prepare adalah ketika kamu pengen ikut satu ajang, satu cari tahu dulu. Jangan kayak asal-asal ada ajang ini itu FOMO gitu kawan. Iya. FOMO itu nggak masalah ya Kak, asalkan dia tahu kapasitas dirinya. Kadang ada yang orang memaksakan aku pengen di wisata Riau namanya, tapi kapasitas dirinya aku tuh sebenarnya nggak tahu wisata Riau. Iya. Nah, dia pengen ikut tergabung Riau, sedangkan dia nggak passion di situ. Nah, jadi kalau bisa prepare-nya adalah cari tahu ajang yang kamu inginkan, cari tahu passion kamu supaya kamu sejalan gitu. Mencoba hal baru tuh oke, boleh, tapi jangan memaksakan kehendak yang bukan punya kamu. Oke, teman-teman, berarti teman-teman boleh mencoba hal baru apapun ajang bukanya asalkan harus tahu ya Kak ya visi misi dari atau background dari ajang buta tersebut. Nah, menurut kakak dari angka 1 sampai 10 dari perjuangan kakak dari awal daftar ya Kak ya sampai ranah up 2 angka berapa sih Kak kasih untuk perjuangan kakak ini? Untuk perjuangannya adalah angka 9 sih. Kenapa angka 9? Karena masih ada beberapa yang harus dipelajari. Dalam artian kita ketika ternyata gini, kita nggak mau ketika lagi ikut ajang terlalu menonjolkan, dalam artian kayak namanya caper ya gitu. Iya. Nah, sebenarnya kita nggak mau, tapi pada kenyataannya kita memang harus punya jasa yang tinggi. Jadi kalau teman-teman kalau mau baik apapun, ya udah kita kerja diri sendiri, tapi tunjukin dengan sayang kita, aku tuh juga bersaing kok. Nah, itu ada kekuatan dan power kita, tapi tetap rendah hati, jangan merasa aku bisa semuanya satu ini. Jadi kita tetap punya daya saing untuk menentukan goal kita kemana seperti itu kan. Oke. Mungkin kalau boleh tahu nih Kak, kan di Putra Putri Kampus Provinsi Riau ini selain anak dua juga apa nih Kak? Itu di bidang apa aja? Nah, kalau di Putra Putri Kampus Riau ini kan ada organisasi juga. Iya. Jadi kawan Niki sebagai kepala bidang keanggotaan. Jadi selain juga berkecimpung di ONUTI, kegiatan-kegiatan lainnya, tapi ada juga kegiatan organisasinya. Nah, contoh yang biasa dilakukan ketika Ramadan, berbagi ke panti, terus berbagi ke jalanan. Oke, berarti teman-teman ini tidak hanya ajang buta, tapi juga ada organisasi yang mungkin teman-teman bisa cari relasinya, pengalaman dan sebagainya. Nah, mungkin kalau dari kakak ya terkait Putra Putri Kampus Provinsi Riau ini, mungkin ada nggak sih Kak tips bagi teman-teman yang mungkin jangan takut nih untuk ikut ajang buta karena masih banyak orang yang masih takut nih Kak. Benar. Kalau tips ya kayaknya, kalau tips dari aku pertama itu adalah kalau untuk maba tentunya tadi kan. Bebas sama ya Kak. Pokoknya kita mulai dari maba deh. Kalau kita dari maba, survive dulu diri kamu cari tahu. Kita boleh terinspirasi sama Kak Ina, Kak Niki dan yang lainnya boleh. Tapi cari tahu dari kamu, cari tahu kapasitas kamu. Oke, aku udah punya tujuan nih pengen kesini. Oke, prepare. Jadi jangan ikutin aja, nggak ngikutin kegiatan kita nggak prepare. Tapi ada juga kan coba-coba aja berhadiah. Iya, coba berhadiah. Tapi kalau prepare itu bakal lebih bagus Kak, bakal lebih dapat poin. Jadi kalau kita mau ikutin satu aja, tips yang pertama adalah persiapan. Apapun itu wajib persiapan. Kedua, fokus sama diri sendiri, jangan mikirin yang lain. Nah, jadi benar-benar survive sesuai diri kamu, boleh mencoba hal baru supaya nambah skill ya Kak. Iya. Tapi tetap jadi diri sendiri. Oke, selama proses pemilihan Putra Putri Kampus Riau, ada nggak sih Kak suka dukanya? Tentu ada banget Kak. Sukanya ini dapat teman-teman baru dari
provinsi Riau ini dan semua universitas kita dapat teman-teman baru, banyak pelajaran baru. Terus kalau dukanya apa ya? Dukanya mungkin lumayan capek ya kak. Iya. Kita kegiatannya padat gitu. Tapi senangnya karena pada saat grand final Niki disupport sama teman-teman, terus teman-teman Niki juga datang sampai subuh bahkan sampai nunggu sampai malam gitu kan. Jadi kita berusaha walaupun kita capek tapi lihatlah sekitar kita masih punya semangat orang dulu kita. Saya teman-teman ya banyak banget ya suka duka yang diceritakan sama Kak Niki terkait proses pemilihan putra putri kampus Provinsi Riau. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba dan coba lihat jati dirinya fokusnya kemana sih teman-teman. Nah mungkin dari kakak ya selain ikut pemilihan putra putri kampus Riau, kakak mungkin pernah prestasinya apa aja sih kan? Kalau misalnya untuk prestasi selain kalau dulu kan akademik tuh, kalau di akademik yang pasti tahun 2024 alhamdulillah kemarin lolos KKN Pengusaha di Kanila. Kemarin juga mantan KKN Pengusahanya di Maluku. Nah terus setelah itu baru lolos juga untuk magang di semester ini kan. Nah mungkin tips dari kakaknya untuk anak-anak maba yang mungkin masih merintis ya kalau di kampus gitu ya, mungkin boleh nih kak mungkin kasih perjalanannya kalau mau misalnya harus dulu ya gitu apa nih kak? Dari maba ya kak, untuk teman-teman kalau misalnya maba misalnya semester 1, 2, 3 selesai dulu di kampus, cari tahu gimana dunia kuliahan, gimana pembelajarannya, jangan baru masuk teman-teman udah pengen keluar ikut kegiatan ini sedangkan kuliahnya sama malam. Iya kan, jadi misalkan coba semester 1, 2, 3 survive dulu ya, cari teman, cari ilmu di dalam itu, kuliah itu seperti apa, pembelajaran seperti apa, kenali dosen. Nah kemudian semester 4, 5 boleh lah teman-teman ikut organisasi mau BEM, udah di luar manapun atau kegiatan universitas silahkan gitu kan. Itu kan nambah relasi ya kan ya, nambah relasi. Terus teman-teman jadi kayak organisasi, teman-teman belajar gimana manajemen waktu, gimana mengkoordinasi teman-teman yang lain kayak gitu. Kemudian udah masuk semester 6, 7, 8, nah teman-teman nggak boleh lupa sama tugas akhir teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah berkecimpung nih, misalkan semester 7, 8-nya kita fokus ke tugas akhir biar tetap jalan nih kegiatan di luar sama kegiatan dalam kampus. Oke, berarti teman-teman pendengar ya untuk maba mungkin dari awal kenali dulu kampusnya seperti apa, jadi ada arahnya kemana teman-teman ya. Oke, nah mungkin pertanyaan menarik ini kan dari pemirsa terkait tentang penampilan bakat. Kebanyakan dari pemirsa itu masih bingung ya kira-kira penampilan bakat apa kalau di dunia yang buta. Nah, kalau kakak ada nggak sih tips dari teman-teman mungkin penampilan bakatnya tergantung apa aja? Oke, nih satu hal yang unik ketika penampilan bakat adalah semua orang pengen nampilin semua bakat yang dia punya. Iya, betul. Atau gini, putra putri kampus berarti kita harus bisa orasi, kita harus bisa puisi, kita gitu. Padahal itu salah banget sih. Kenapa itu salah banget? Karena ketika kita nampilin bakat yang bukan diri kita, itu nampak banget penampilannya. Nah coba deh nampilin bakat yang memang diri kamu dan orang lain tuh nggak bisa. Itulah baru yang bakat paling unik. Contoh nih, kamu adalah seorang influencer yang sering vlog, ya udah bakatnya nge-vlog sambil review makanan. Nah itu keren banget kak, ketimbang ya kawannya puisi, aku juga harus puisi, kawannya nari, aku juga harus. Kadang 10 orang nari semua kak. Nah itu tuh kayak ya udah, juri juga nengoknya kayak nari semua kan. Kan kalau misalnya dia tuh nggak pernah ngomong ya kan, dia ngomongnya keren, keren banget tuh kak, bakal dapat nilai plus. Jadi bakat itu adalah pembeda kamu dari yang lain. Jadi nggak usah ngambil satu bakat dalam penampilan, saya dibuat sebagai bakat tapi benar-benar jadi diri sendiri. Oke, berarti teman-teman ya kalau untuk penampilan bakat yang pertama adalah pembeda dengan yang lain, terus juga mungkin penampilan kamu apa. Oke, mungkin ini pertanyaan dari pemirsa ya tentang terkait wawancara nih kak. Nah, ada nggak sih tips kakak untuk wawancara dengan guru-guru gitu? Karena kan mereka agak takut gitu ya. Kalau dari kakak ada nggak sih tipsnya? Tips yang paling utama ketika wawancara bukan belajar, tapi mannernya kak. Kok manner? Karena gini, teman-teman percuma punya isi yang bagus, tapi teman-teman ketika wawancara pakai kaos, pakai celana, pakai swallow, nggak rapi sama sekali. Jadi usahakan benar-benar ketika wawancara pakai pakaian rapi, dandan yang cantik, nggak harus yang mewah banget, yang benar-benar rapi banget. Jadi ketika teman-teman udah ready untuk wawancara, jangan lupa senyum. Nah, jawab adalah dengan apa adanya. Ketika teman-teman mengada-ngada, kamu tahu nggak gini-gini, saya pernah gini-gini. Nah, ketika teman-teman mengada-adakan jawaban itu akan terlihat
juga memang benar-benar jawaban yang berakademik Kak, jawaban yang benar-benar berlogika sesuai Kak pertanyaan sama jawabannya. Oke, jadi teman-teman untuk terkait wawancara yang penting adalah jaga pena dan juga jaga penampilan. Nah, mungkin kakak pernah nggak sih merasa di titik terendah melihat teman-teman finalis itu banyak banget yang pengen bersaing segala macam. Kalau ketika kakak ketemu itu ada nggak sih kak rasa rendah untuk titik terendah ada nggak sih kak? Tentu pasti ada ya ketika kita bilangnya kayak kita kan pasti punya titik capeknya. Iya. Kita udah full kegiatan terus melihat teman-teman yang masih bersaing dengan keluarga itu kita pasti ada titik terendah. Nah ketika kita merasa capek nggak apa-apa, tenang dulu, tenang, ingat sama tujuan awal dan bersyukur sama diri sendiri kalau kita itu udah hebat melangkah sejauh ini. Nah kemudian balikin lagi semangatnya dengan afirmasi diri sendiri. Kenapa kayak kok aku udah sejauh ini harus menyerah, kok aku udah sejauh ini harus udah menyerah aja gitu, nggak boleh, aku harus semangat lagi. Tapi ketika lagi capek nggak apa-apa, istirahat dulu, cari hal-hal yang kita suka, entah itu makan es krim, entah itu ngapain, nongkrong dan lain sebagainya, main game. Nah jadi ketika kita capek cari kesenangan diri sendiri dulu, karena kita kalau mikirin orang lain nggak akan ada habisnya. Jadi fokus sama diri sendiri, senang diri sendiri dulu, baru kita bisa menyenangkan orang lain. Oke, terakhir nih kak, mungkin boleh dong pesannya atau mungkin motivasi kepada teman-teman pendengar di sini kak. Oke, pesannya untuk teman-teman, terutama untuk maba dan untuk semua mahasiswa, kalau kamu nggak berani keluar dari zona nyaman, kamu nggak akan mencoba semua hal baru. Jadi kalau bisa, ketika kita masih muda, terutama masih kuliah, manfaatin privilege untuk mencoba semua kegiatan organisasi, BEM, terus organisasi kegiatan-kegiatan yang lain, lomba-lomba yang lain, PKM, PDM, semua kegiatan yang silakan coba, karena habiskan dan gagal selagi muda. Oke, bagus banget ya teman-teman ya pesan dari Kak Nikita Yuliarahman. Baiklah, tiba di penghujung podcast kita ya kak ya. Mungkin nih kita ketemu kembali pemirsa. Mungkin inilah tamu spesial kita yang udah menceritakan kelas balik perjalanan tentang putra putri kampus Provinsi Riau. Semoga kisah inspiratifnya dapat menjadi motivasi teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam ikut ajang mereka. Mungkin sekian dari saya yang sudah host hari ini. Sampai jumpa kembali di podcast Ruang Prestasi di berikutnya. Bye bye.